Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kucing. Bersama saya Indah Rahmawati dari SMP Negeri 27 Surabaya, Vita Indriati dari SDN Tanah Kali Kedinding 2 Surabaya, Sunadri dari SDN Simokerto 6 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Wah, seger sekali. Ini bagaimana Seger. kabarnya, Pak Ardi? Alhamdulillah kabarnya sehat, Bu Indah. Bu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat juga. Itu yang kita harapkan ya, Pak Ardi ya. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ini Mas Ardi ya. Saya ingin melakukan wawancara dulu dengan Mas Ardi sebelum melaksanakan coaching ya. Nah, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya untuk Pak Ardi ya. Yang pertama-tama yaitu saya ingin mendiskusikan dengan Pak Ardi tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak ya. Ya, siap. Nah, nanti dalam pelaksanaan coaching, nah kita hari ini ada coach dan ada coachee. Saya akan mengamati Pak Ardi ya. Ketika Pak Ardi nanti melaksanakan coaching itu sesuai dengan nilai dan rubrik penilaian yang ada. Ya. Apakah nanti coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, itu nanti. Terus kemudian bagaimana Pak Ardi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee ya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan Pak Ardi tadi. Nah, terus ini Pak Ardi satu lagi yang terpenting juga ya, nanti jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Ya, siap, Prinsip coaching diantaranya saya yakin Pak Ardi tahulah ya, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, nah pertanyaan pertama ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Ardi. Iya. Kompetensi apa Pak Ardi yang dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Indah ya. Ya. Jadi pada coaching kali ini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3, Bu Indah. Yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh kita sebagai seorang coach yang baik. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Wah, lengkap sekali Pak Ardi ya, itu bagus Pak Ardi, sudah sesuai ya. Terus ini pertanyaan yang kedua Pak ya, potensi ya, ya. Pertanyaan kedua, kompetensi. Kalau tadi sudah potensi ya, sekarang kompetensi. Kompetensi mana yang ingin Pak Ardi nanti kembangkan secara spesifik dalam coaching ini nanti? Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Bu Indah ya. Jadi di antara 3 kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik lagi ada 2, yaitu sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, ya luar biasa, bagus sekali. Nah, ini terakhir loh Pak Ardi. Pertanyaan saya yang terakhir, indikator ya, yang bagaimana Pak Ardi yang ingin Pak Ardi sampaikan dalam proses coaching nanti? Oh ya, jadi indikator yang ingin saya capai nanti Bu Indah ya, yaitu si coachee ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan langkah-langkah agar masalah ini bisa teratasi begitu. Wah, lengkap sekali semuanya Pak Ardi. Terima kasih ya Pak Ardi. Baik, demikian tadi praobservasi kali ini Pak Ardi sudah sesuai semuanya. Silakan Pak Ardi melakukan coaching dengan coachee dengan baik. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih kembali Bu Indah. Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah baik, Bapak. Walaupun sedikit ruwet karena ini ajaran baru ini ya, Pak. Iya, saya lihat kok jenengan agak gimana ya, ada beban gitu. Ini tadi mumpung saya jalan terus saya hampir kelas jenengan. Oh Bu Vita, kok tampak serius gitu loh. Apa sih yang dipikirkan Bu Vita? Iya, Bapak. Ini saya memang ini sedikit galau. Sebenarnya kegalauan sejak lama dan saya butuh harus mencurahkan agar hati saya menjadi lega ini, Bapak. Ya, mohon maaf Bu Vita ya sebelumnya. Kemarin jenengan sempat WA saya. Tapi saya baru baca Bu Vita, oh ternyata Bu Vita ngoten. Iya, ya, Bapak. Ini mohon maaf saya ini kan tidak banyak waktu Bu Vita ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Monggo. Apa sih yang mau disampaikan Bu Vita unek-uneknya, monggo. Nggih. Pertama saya mohon maaf nggih Pak kalau saya mengganggu waktu jenengan. Nggih insyaallah 15-20 menit lah nggih. Walaupun banyak yang ingin saya diskusikan, tetapi insya Allah ini yang paling urgent aja Bapak. Masalah saya yang pribadi ini, saya ini sedang ada dalam kegalauan Bapak, karena saya merasa monoton dan stagnan dalam pembelajaran. Jadi Bu Vita ini galau. Inje Bapak. Seorang Bu Vita masa bisa galau? Bisa ternyata. Oh iya. Jadi coba bentar Bu Vita, obrolan kita hari ini nanti tujuannya apa sih untuk Bu Vita? Saya ingin menjadi seorang guru yang jelas ingin disukai oleh anak-anak, dan saya ingin menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan begitu menguasai teknologi sehingga anak-anak itu merasa senang dan tidak bosan di kelas saya, Bapak. Jadi Bu Vita itu harapannya bisa jadi guru yang asik gitu ya? Iya, guru asik gitu loh Bapak. Kreatif, jadi keren, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Iya begitu. Bapak, Oke. betul. Jadi begini Bu Vita, menurut Bu Vita, guru yang asik, kreatif itu bagaimana sih? Ini kalau secara yang saya ketahui, guru yang asik dan kreatif ini guru yang menguasai semua hal Bapak. Seperti menguasai strategi pembelajarannya, banyak atau sering atau selalu menggunakan media, dan kemudian juga metodenya sesuai dengan karakter anak-anak, seperti itu Bapak. Itu bagus tuh Bu Vita, Iya. sudah ya. Coba kalau strategi nih, untuk strategi pembelajaran yang disukai anak-anak atau yang istilahnya berpusat pada murid Bu Vita ya. Iya Bapak, betul. Ini apa saja Bu Vita? Bisa menggunakan ini Bapak, saya sih inginnya anak-anak aktif Bapak. Jadi aktif, jadi bisa menggunakan proyek ya, pendekatan berbasis proyek, kemudian berbasis problem solving, kemudian intinya adalah dan anak-anak aktif sehingga mereka itu bisa praktek sendiri gitu loh Bapak. Dan kemudian penggunaan media-media yang juga tidak monoton itu loh Bapak. Itu menurut saya sesuatu yang strategi yang ingin saya gunakan. Bagus sekali loh Bu Iya. Vita ini ya. Jadi adanya strategi yang bervariasi tentunya Bu Vita. Nggih, Jadi betul anak-anak itu Bapak. tidak monoton. Nggih. Jadi mengikuti pembelajaran itu dengan semangat, Betul, antusias, betul, gitu. betul sekali. Nah, untuk medianya sendiri nih, tadi Bu Vita sempat nyampaikan Nggih, media Bapak. ya. Lah, media selama ini yang dipakai Bu Vita, mohon maaf kalau boleh tahu apa ya Bu Vita ya? Saya jujur ini agak memang perlu pencerahan Bapak nggih. Saya selama ini memang lebih banyak menggunakan ceramah Bapak, menggunakan ceramah, kemudian juga membaca buku seperti di perpustakaan atau di kelas dengan textbook mereka. Dan memang saya amati ini mereka seperti mengalami kejenuhan, ataupun saat saya ceramah mereka itu bisa diam, itu pun tidak lama, sekitar 5 menit, 10 menit mereka akan seperti lebah gitu Pak. Bush, banyak sekali suara di belakangnya. Seperti itu. Nah, agar murid Bu Vita tadi itu tidak seperti lebah ya, Nggih, agar Bapak. fokus kembali ya. Nggih. Biasanya dilakukan Bu Vita apa? Biasanya saya menggunakan ice breaking Bapak. Ah, itu bagus. Es breaking itu bagus itu Bu Vita. Tapi kemudian mereka kembali lagi Bapak. Pada zonasi yang Iya. Kenapa Bapak? iya, jadi gini Bu Vita, metode tadi saya garis bawah ya. Nggih. Untuk metode sementara yang dipakai Bu Vita itu tadi kan belum bervariasi ya. Jadi Iya. harus adanya metode yang bervariasi, strategi pembelajaran yang kreatif unik juga, begitu Bu Vita ya. Iya. Lah tentunya ini juga kan butuh
apa Bu Vita? Usaha nggih, Nggih, usaha. Bapak. Jadi harus ada usaha nih. Lah, untuk memenuhi itu semuanya usaha yang dilakukan Bu Vita apa ini? Nggih. Pertama adalah Bapak, saya selain belajar lagi tentang strategi yang mumpuni untuk yang variatif dan mumpuni untuk anak-anak, saya ini sedang tertarik Bapak untuk mengaplikasikan teknologi Bapak yang memang sedang berkembang ini, dan terutama untuk saya sendiri dan mungkin buat rekan-rekan sejawat lainnya, karena saya melihat teman-teman sejawat juga mengalami stagnan gitu dalam kelasnya, terutama anak-anak ini yang mulai mengalami kebosanan atau kejenuhan dalam belajar. Jadi saya pribadi dan sepertinya beberapa teman juga sama ingin bisa menerapkan teknologi dalam pembelajaran kami, Bapak. Iya, bagus Bu Vita. Jadi Nggih. adanya penerapan nggih. Nggih. Nah, menurut Bu Vita nih, penerapan teknologi dalam pembelajaran itu yang seperti apa? Ya, mungkin ini saya pernah mengamati beberapa teman saya, itu saya sangat tertarik dengan beliaunya, nggih. Saya ini appreciate dan sangat senang bagaimana kelasnya itu menarik sekali, karena dia itu menggunakan berbagai macam cara, Bapak. Salah satunya itu saya melihat dia itu aktif sekali di laptopnya. Ternyata itu dia itu mengutak-ngutik Canva. Jadi nanti akan muncul banyak sekali ide-ide seperti membuat album kelas dengan menggunakan kotak terbuka di setiap gambarnya. Itu membuat anak senang. Kemudian dia juga menggunakan kuisis, walaupun saya juga sering, tetapi dalam bentuk ini Bapak, saya masih kertas nggih, kuisisnya nggih. Padahal itu nanti kan bisa dalam bentuk live nggih Pak. Itu saya belum mampu menggunakannya, dan untuk Canva ini juga keren sekali untuk presentasinya. Seperti itu loh Bapak. Saya ingin sekali bisa. Jadi itu contoh penerapannya ya Bu Vita. Nggih, inginnya seperti itu. Jadi ada kuisis tadi, ada Kahoot tentunya. Iya Kahoot juga Bapak, betul. Nggih, betul. Kemudian Bu Vita, untuk implementasi teknologi dengan pembelajaran ini tentunya kan ada hambatan begitu Bu Vita ya. Iya Nah, Bapak. hambatan yang dialami Bu Vita ini apa ya? Pertama, jujur untuk hambatan tuh yang pertama itu dari saya sendiri Bapak. Dari saya sendiri yang merasa tidak bisa. Jadi merasa saya bisa enggak ya gitu loh. Jadi kurang percaya diri. Kemudian yang kedua ini ya tadi, rekan-rekan sejawat saya ini yang maju itu beberapa, sedangkan yang seperti saya ini banyak. Jadi saya itu seperti mengikuti arus yang banyak ini loh Bapak. Tapi di sisi lain saya itu sangat ingin membuat kelas saya itu menarik dan anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Demikian Bagus Bapak. sekali itu. Iya. Yang disampaikan Bu Vita ini juga sudah jelas ya. Sebetulnya Bu Vita juga sudah detail begitu Gitu ya, ya. Pak. Iya. Tadi sempat saya dengarkan juga Bu Vita nyampaikan nih, selain ada metode, ada strategi, kemudian adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Iya. Ada satu lagi ya, kalau saya tadi dengar itu adanya media atau alat peraga Bu Vita. Iya Nah, Bapak. yang dimaksud Bu Vita media atau alat peraga ini yang bagaimana Bu Vita? Media itu saya inginnya media itu yang interaktif, yang membuat anak-anak itu bisa mendengarkan, bisa mengamati, dan benar-benar bisa masuk ke diri mereka, tetapi mereka senang. Nah, seperti itu. Jadi medianya itu yang dan mereka bisa praktek sendiri dengan media-media tersebut. Seperti itu Bapak. Ya, Jadi kalau saya narik gini ya, Nggih. maksudnya adanya media ini anak-anak itu bisa terlibat langsung. Betul, ikut Bapak. terlibat aktif. Itu maksud begitu saya, ya. Bapak. Menurut Bu Vita, media ini sendiri fungsinya untuk apa? media itu jelas fungsinya itu untuk membuat anak-anak lebih memahami konsep, lebih memahami konsep, dan kemudian juga membuat mereka itu lebih cepat mengingat Bapak. Jadi iya. bermain sambil belajar seperti itu. Iya. Learning by doing. Iya. Nah, selama ini ya kalau boleh tahu ya, Iya, Bu Bapak. Vita sudah menggunakan media pembelajaran seperti apa? Selain ceramah nggih Bapak, selain baca buku, saya juga menggunakan medianya ini tidak sering Bapak. Saya
mengambil video-video dari YouTube seperti itu Bapak. Iya. Nggih. Nah, tetapi kan kadang kalau video dari YouTube itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak semuanya sesuai yang seperti kita inginkan. Kita tidak bisa kreasinya kita nggak muncul di situ. Iya. Jadi salah satunya itu ya Bu Ada Vita, Bapak, iya sudah saya Lalu pakai. untuk media berikutnya ini, itu kan Bu Vita ambil dari YouTube ya, Nggih. agar sesuai dengan kreasi Bu Vita, sesuai dengan keinginan. Media seperti apa yang ingin dipakai Bu Vita dalam pembelajaran Nggih. ini? Pertama, saya ingin sekali tadi saya stressingkan ingin bisa juga menggunakan teknologi ya Pak. Pertama adalah saya ingin kreatif yaitu dengan skill menggunakan Canva Bapak. Karena yaitu tadi selain untuk presentasi yang saya sempat lihat bisa presentasi, bisa bersuara juga dan juga saat-saat tertentu saya bisa memberikan gift atau reward ataupun semacam door prize pada anak-anak dengan lucu-lucu gitu loh Bapak. Bagus Bu Vita. Iya Bu Vita. Bapak. Bu Vita, oke. Dari ketiga pembelajaran yang tadi ya menurut Bu Vita ya, ada metode atau strategi, adanya media dan adanya pemanfaatan teknologi. Yang mana sih yang urgent nih yang harus Bu Vita segera tindak lanjuti begitu? Menguasai teknologi agar saya bisa menghasilkan media yang baik untuk anak-anak. Menghasilkan media yang baik. Iya begitu. Bapak. Oke, kalau dilihat dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Bu Vita ya, ini sementara nih Bu Vita ada pada skala berapa ya kalau dilihat dari 1 sampai 10 gitu? Saya 5 Bapak. 5 ya? Nggih, Kita masih menyampaikan 5, mungkin gambarannya seperti apa kok bisa menyampaikan 5? Nggih, karena saya bisa katakan saya ini kurang belajar Bapak. Makanya ini saya harus mengejar ketinggalan ini. Banyak yang harus saya kejar. Seperti itu Bapak. Oh iya. Jadi harapan Bu Vita ya. Ini sementara kan dia skala betul. 5 ya. Iya, betul Bapak. Kedepannya nih setelah ada perubahan Bu Vita bisa nyampe skala berapa? Semoga dalam waktu dekat saya bisa skala 7 Bapak. Skala 7 ya. Oke. Skala 7 ini harapan Bu Vita dari skala 5 ke skala 7 lah. Itu kan pasti butuh usaha Bu Vita ya. Iya Bapak. Usaha, ikhtiar ya. Itu usaha seperti apa yang akan dilakukan Bu Vita nantinya? Saya ini langsung terbersit ini setelah kita berbincang Bapak. Saya inginnya, harapan saya dalam waktu dekat, saya bisa mengajak teman-teman untuk berkolaborasi Bapak. Pertama berkomunikasi dulu dengan mereka, dan kemudian berkolaborasi untuk bagaimana baiknya kami semua ini bisa menghasilkan strategi belajar dan media yang baik dan menyenangkan untuk anak-anak. Karena bagaimanapun kita ini sebagai guru harus menguasai teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Wah, bagus Bapak. Bu Vita, hebat itu. Iya, Bapak. Jadi adanya kolaborasi ya Bu Vita Bapak. ya. Oke, siapa saja nih yang akan dilibatkan dalam kolaborasi tersebut? Yang pertama mungkin jelasnya saya akan menghubungi kepala sekolah Bapak. Karena untuk menyampaikan ide-ide saya ini dan agar beliau pun merestui dan juga mendukung. Kemudian yang kedua, jelas tadi teman-teman yang memang sepemikiran dengan saya. Selanjutnya adalah saya ingin mengajak kerjasama tadi, kolaborasi juga dengan teman yang pandai IT tadi Bapak, yang sudah menguasai Canva dan menguasai Kahoot, menguasai Quizzes, agar kami bisa menggunakannya di kelas Bapak. Wah, iya, itu rencana yang hebat Bu Vita ya. Jadi adanya kolaborasi dari setiap pihak tadi yang terkait agar mendukung rencana dari Bu Vita ini ya. Iya, Bapak. Bapak. Kemudian nih kita bicara tentang rencana nih. Itu kan sudah ada ya kolaborasi tadi lah. Rencana yang akan nih dilaksanakan Bu Vita dalam waktu dekat apa? Rencana saya ini selain menghubungi mereka nggih Pak. Saya akan mengaktifkan komunitas belajar yang memang sudah ada di sekolah dan kemudian membuat jadwal planning agar kami bisa rutin bertemu untuk saling berbagi ilmu di sana, dan agar kami bisa segera mengimplementasikan ilmu yang kami dapat tadi di kelas kami masing-masing, agar anak-anak murid-murid kami ini menjadi murid-murid yang betah di sekolah, senang dan mudah menyerap ilmu pengetahuan yang kami berikan. Demikian Bapak. Bu Vita. Jadi ini untuk kolaborasi tadi Bu Vita ya. Jenengan sudah melibatkan ya tentunya ya. Nah, untuk
pelaksanaan komunitas belajar yang seperti Bu Vita sampaikan tadi, komunitas belajar yang sudah dilaksanakan di sekolah Bu Vita ini seperti apa sementara? Komunitas belajar di sekolah saya pertama masih insidental, dalam artian tidak rutin Bapak. Jadi saat-saat ada memang sesuatu yang ingin dibicarakan dan lebih sering membahas yang memang ada di PMM tadi Bapak, seperti disiplin positif, seperti itu, budaya budaya belajar anak, kemudian misalkan tentang kesehatan, seperti itu, kesehatan anak, seperti itu Bapak. Lalu apa nih menurut Bu Vita ya hubungannya dari komunitas belajar ini tadi dengan adanya perubahan di model pembelajaran yang Bu Vita lakukan atau yang dilakukan oleh rekan-rekan guru Bu Vita? Pertama yang saya harapkan sekali adalah komunitas belajar itu ada, maka harus aktif, ya Pak. Pertama itu tadi mengaktifkan, merutinkan agar kami semua yang ada di lingkup sekolah ini, para guru benar-benar bisa mengambil manfaat dari komunitas belajar ini. Dan yang paling utama menurut saya adalah selain kita bisa membuat anak-anak memang berbudaya positif yang baik itu memang sudah seharusnya, juga kami sebagai guru bisa meningkatkan skill kami Bapak. Jadi melalui pembelajaran atau bertemu, bertukar pikiran dan berlatih yang rutin dan kemudian saling melakukan refleksi, maka kami akan bisa melakukan hal itu, kebaikan itu secara kontinu Bapak, tidak hilang itu. Itu maksud saya dengan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah kami. Iya, sangat bagus itu sebenarnya Bu Vita ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Vita tadi ya, ada penguasaan teknologi secepatnya, kemudian adanya kolaborasi dengan tim yang solid, kemudian adanya komunitas belajar yang mendukung untuk pencapaian perubahan tersebut. Komitmen, ini bentuk komitmen ke depan dari Bu Vita sendiri apa? Komitmen saya adalah selain memang harus bisa dan tidak mudah menyerah, maka saya akan segera mengimplementasikan ini Bapak. Mengimplementasikannya dalam pembelajaran saya, dan yang pertama adalah saya tidak boleh malas Bapak. Komitmen saya adalah tidak boleh malas dan harus rajin belajar agar saya bisa menjadi guru yang keren tadi, guru yang disukai, guru yang oke, guru yang gaul. Dalam artian anak-anak menyukai saya dan selalu menunggu kehadiran saya di kelas. Seperti itu Bapak. Subhanallah, hebat ini Bu Vita, cita-cita harapannya mulia Pak. Harapan saya Bapak. Semoga yang menjadi harapan Bu Vita tadi, yang menjadi keinginan segeranya ada perubahan, semoga terwujud Bu Amin, Vita ya. Bapak. Jangan lupa Bu Vita, berikutnya nanti kabar-kabar ya Bu Vita ya. Gimana nih implementasinya di kelas, gimana nih perubahannya, ini kemajuannya sudah sampai skala berapa, jangan lupa dikabari saya Bu Vita ya. Siap Bapak, siap. Mohon maaf Bu Vita ya, ini tidak terasa sudah hampir 20 menit loh Bu Vita kita Bapak. ngobrol. Iya, kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa lah ngobrol-ngobrol. Iya, maaf ya Bapak, mengganggu waktunya dengan. Saya pamit, saya mau ke ruang guru sebentar Vita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Binda. Baik, Pak Ardi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Vita. Sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah baik. Binda. Nah, sebelum penutupan ini Pak Ardi ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait pasca observasi ya. Pertanyaan yang pertama Pak Ardi, apa saja yang sudah Pak Ardi lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih ya Binda ya. Jadi dari pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan bersama si coach tadi Bu Vita ya, Bu Indah ya, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab, sehingga alur tirta ini bisa menggali si kuci untuk menceritakan permasalahannya dihadapi sampai pada menemukan solusi-solusinya. Bagus sekali ya. Oke Pak
Pak Ardi? Ya, saya sebagai observer ya, kegiatan kucing antara Pak Ardi dan Bu Vita tadi sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Vita juga sudah bisa memberikan respon dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ardi sampaikan tadi. Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Pak Ardi ya. Nah, sehingga Kuci tadi atau Bu Vita bisa menjawab dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Ardi sebelum saya tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak laksanakan tadi? Ya, jadi begini Bu Indah. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu Indah ya, setelah melakukan praktek kucing tadi, yaitu saya ingin memahami lebih lagi terkait dengan alur Tirta, prinsip kucing yang baik, sehingga nantinya ke depannya saya bisa melakukan kegiatan kucing ini lagi dengan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. Nah, bagus sekali Pak Ardi. Nah, saya sepakat kalau begitu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa menjadi bisa menjadi guru yang baik dan bisa melakukan coaching ini dengan baik ya Pak ya, lebih baik lagi. Dan semoga dari hasil observasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Baik ya Pak Ardi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, saya tutup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.